Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasih-Nya. Selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Pendeta Lindawati Niman. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan hari ini yang didasari dari Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 5. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa, kami bersyukur karena Engkau selalu mau merangkul dan memelihara kami, memberikan kami kekuatan dan sukacita-Mu. Bersabdalah, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Putra-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sahabat, inilah Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai 5. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang, tetap terikat pada pinggang. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah tiap orang yang suka mendengarkannya dan yang memelihara dalam kehidupannya. Maranatha. Sahabat Kristus, Bapak Ibu, para muda dan para anak, kita yang di Indonesia, khususnya Jakarta ya, sepertinya baru saja memasuki musim penghujan. Walau tetap waspada akan bahaya banjir, namun kita bersyukur. Pepohonan yang mulai kering dan layu kini segar lagi. Hujan ini sungguh tak dapat kita kendalikan ya datangnya. Untuk membuat pepohonan di rumah kita terguyur air segar dari hujan, sehingga mereka dapat bertunas dan tumbuh kembali. Yang dapat kita selalu jaga dan kerjakan adalah kita menjaga agar tanah tetap terawat sehingga menjadi tanah yang subur dan menghalau berbagai hama perusak pepohonan milik kita. Sahabat Kristus, pernahkah kita membayangkan bahwa hidup kita itu bagai pepohonan itu yang kering merana, dan kita sering berkata, saya sudah jaga, pelihara hidup saya sebaik mungkin, namun mengapa tetap dapat mengalami hidup yang merana dan kering? Sahabat Kristus, seperti juga pohon di rumah kita yang kita selalu rawat dan pelihara, kita menyadari bahwa dalam pertumbuhannya Tuhan juga memiliki peran yang utama. Paulus bahkan pernah berkata, Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Dalam bacaan kita pada masa Yesaya ini, umat Allah mengalami masa sedih dan pahit karena mereka ada dalam masa pembuangan sahabat. Sahabat Kristus, mereka merasa bahwa diri tidak berdaya, jauh dari kampung halaman. Hidup tidak seindah di rumah sendiri. Umat Allah merasakan ketidakadilan dan direndahkan sebagai orang yang dipandang berbeda. Pada saat itulah Yeremia memberitakan bahwa akan hadir tunas baru. Karena semua seolah sudah merasa tak ada daya dan tenaga untuk menjalani kehidupan waktu itu karena perlakuan ketidakadilan terhadap umat Allah. Tuhan inilah
yang akan menjadi jalan kebenaran dan keadilan, yang membawa kelepasan dan pembebasan bagi setiap umat Allah yang tetap memelihara hubungan dan kasih kepada Allah dan sesama. Sehingga ketika hujan rahmat itu tiba, umat itu sedang ada dalam potensi untuk menyambut segala rahmat itu dengan hati dan tangan yang terbuka, yang lalu disambut oleh Tuhan Allah sendiri dengan segala macam bentuk berkat dan kasih-Nya. Mereka bagai orang-orang yang tetap merawat tanah agar selalu gembur dan subur, yang membuang segala gulma yang adalah toksik dan kotoran yang bisa merampas nutrisi tanaman untuk tetap kuat dan sigap menyambut sabda dan kasih juga berkat dari Tuhan Allah. Umat Allah seperti inilah yang adalah kita, saudara dan saya, yang tak akan pernah melepaskan dan menjauhkan kasih dan pemeliharaan Tuhan Allah walau tantangan dan cobaan melanda. Umat Allah ini akan dikuatkan dan dimampukan untuk segera menangkap dengan sigap ketika kasih dan rahmat Tuhan Allah kita hadir dari waktu ke waktu. Kita yang demikian tak mau dikuasai oleh pikiran dan sikap dan pengalaman buruk yang mungkin pernah mendera, pun tak mau membiarkan godaan buruk menjauhkannya dari segala kebaikan atau dari Sang Allah yang berkuasa. Inilah sahabat yang menyebabkan kita jadi dapat melihat atau mengalami atau merasakan bagaimana Tuhan Allah menghembuskan nafas kehidupan yang menghidupkan semangat dan jiwa kita di sepanjang waktu. Sahabat Kristus, marilah kita memuji Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang membuat kita mengalami kebesaran-Nya, dapat hidup dalam kasih-Nya, dalam kedamaian, dalam keadilan dan ketentraman bersama dengan siapapun yang Tuhan perkenankan untuk hidup bersama-sama di jalan kita, dalam pengampunan, menghindarkan asumsi negatif sehingga terjadi perdamaian satu kepada yang lain. Ini sahabat juga, saya juga, kita terpanggil untuk terus memelihara kehidupan sukacita surgawi yang ada dalam diri kita dan juga membawanya dalam kehidupan kita bersama orang-orang di sekitar kita. Sahabat, Maranatha, sampai Tuhan datang kembali.